Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Selamat pagi. Bang Dimas. Selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting, khususnya bagi para calon ASN, yaitu PNS profesional berlandaskan nilai berakhlak. Sebagaimana yang kita ketahui, nilai berakhlak merupakan core value ASN yang menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan publik. Nilai ini bukan hanya sekedar konsep, tetapi harus benar-benar diterapkan dalam setiap aspek pekerjaan dan interaksi kita dengan masyarakat. Pada podcast kali ini, kita akan menggunakan metode role play dalam bentuk diskusi, di mana saya sebagai pemandu pemandu diskusi akan menggali pandangan dari para narasumber terkait implementasi nilai berakhlak, khususnya pada subtopik pertama, yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, dan loyal. Baiklah, sebelum kita mulai diskusi, mungkin para narasumber mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari narasumber pertama, lanjut dua dan tiga. Baik, terima kasih Pak Dimas. Perkenalkan nama saya Dwi Widya Kusmawati, NDH 27, Jabatan Polisi Pamung Praja Pemula dari instansi Satuan Polisi Pamung Praja Pemula. Baik, terima Dari kasih. instansi Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Merangin. Terima kasih. Baik, silakan narasumber kedua. Eh, Terima kasih Pak Dimas. Perkenalkan nama saya Febri Triarianda, NDH 30, instansi dari Puskesmas Rantau ada penjabatan sebagai operator layanan kesehatan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, narasumber ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsie Indriasari, Jabatan Petugas Operasi dan Pemeliharaan, asal instansi Kantor Camat Tiang Pumpung. Terima kasih. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Baiklah, sebagai pembuka, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai berorientasi pelayanan. Jika kita berbicara tentang ASN, maka hal pertama yang harus kita sadari adalah bahwa posisi ASN bukan hanya untuk dilayani, tetapi justru untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, orientasi pelayanan menjadi dasar utama dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil. Baiklah, saya ingin bertanya kepada tiga narasumber. Menurut kalian, apa makna dari berorientasi pelayanan dalam konteks ASN? Dan mengapa nilai ini menjadi sangat penting dalam pelaksanaan tugas sehari-hari? Silakan narasumber pertama. Baik, terima kasih Pak Dimas. Menurut saya berorientasi pelayanan yaitu sikap atau tindakan yang selalu mengutamakan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan tugas. Artinya, meskipun saya sebagai CPNS dari Satuan Polisi Pamung Praja memiliki fungsi penegakan perda dan ketertiban umum, cara menjalankannya tetap harus mengedepankan pelayanan publik yang humanis, responsif, adil, dan tidak sewenang-wenang. Mengapa nilai ini sangat penting? Karena Satpol PP berhadapan langsung dengan masyarakat di lapangan, seringkali situasi yang sensitif atau berpotensi konflik. Jika tidak berorientasi pelayanan, penegakan aturan bisa menimbulkan resistensi atau ketidakpercayaan, bahkan konflik sosial. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya narasumber kedua. Eh, baik, Menurut saya itu eh, berorientasi pada pelayanan. Berarti ASN itu harus benar-benar menempatkan masyarakat sebagai prioritas utama dalam bekerja.
Jadi bukan sekedar menjalankan tugas, tapi bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, cepat dan tepat untuk masyarakat. Dalam praktik sehari-hari, tentunya saya selalu menerapkan hal ini seperti melayani masyarakat dengan ramah karena saya kebetulan bertugas di Puskesmas, tentu berhubungan langsung dengan masyarakat. Eh, Kemudian tidak mempersulit proses administrasi eh, di Puskesmas, terutama dalam hal pelayanan dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Intinya, sebagai ASN ini kita menghadapi masyarakat yang beragam, yang tentu di sana membutuhkan kesabaran dan keikhlasan dalam pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, narasumber ketiga. Menurut saya, core value dari ASN berakhlak ini yang berorientasi pelayanan adalah bagaimana kita menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan di saat menjalankan tugas. Jadi, kita tidak hanya tersenyum saja, tapi kita wajib menanamkan mindset bahwa tugas kita ada karena masyarakat butuh dilayani. Dan kita harus mengingat bahwa seseorang ASN itu adalah pelayanan publik, bukan untuk dilayani. Contohnya adalah ketika seseorang datang ke kantor, ke tempat saya bekerja, ketika ada misalnya ingin perekaman KTP, kami tidak hanya cuek saja, tapi harus melayani dengan sepenuh hati, dan jika ada syarat yang kurang, maka kami harus membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari tiga narasumber. Dari yang disampaikan, kita bisa memahami bahwa berorientasi pelayanan bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan secara administratif, tetapi juga menyangkut bagaimana sikap kita dalam memberikan pelayanan, seperti keramahan, empati, serta kemampuan memahami kebutuhan masyarakat. Nah, saya ingin menggali lebih dalam lagi. Menurut tiga narasumber, bagaimana bentuk implementasi nyata dari nilai berorientasi pelayanan ini dalam aktivitas kerja sehari-hari, terutama dalam menghadapi masyarakat dengan karakter yang beragam. Monggo, silakan narasumber pertama. Baik, terima kasih. Menurut saya, dengan memberikan pelayanan dengan cara yang humanis, komunikatif, dan solutif. Tetapi untuk saya sebagai CPNS Satpol PP, tantangannya memang sangat besar karena berhadapan langsung dengan masyarakat, dengan karakter masyarakat yang sangat berbeda. Tetapi justru disitulah nilai pelayanan diuji. Apakah kita hanya menjalankan kewenangan, tupoksi, atau benar-benar hadir untuk melayani dan melindungi masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya narasumber kedua. Halo, narasumber kedua. Maaf, untuk dalam praktiknya, dalam pekerjaan saya sehari-hari sebagai ASN, kebetulan di Puskesmas kan. Jadi eh, yang tentu itu tadi yang saya bilang itu kita harus sabar, ikhlas dalam memberikan pelayanan karena betul kata Kak Widya tadi masyarakat ini karakternya berbeda-beda. Jadi nilai kesabaran itu yang paling paling penting karena kalau kita tidak sabar itu akan membuat citra instansi maupun citra kita sebagai ASN ini akan buruk di mata masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya narasumber ketiga. Baik, menurut saya, jika kita menghadapi masyarakat yang beragam sifatnya, kita harus memahami karakternya terlebih dahulu. Ketika kita sudah memahami karakternya terlebih dahulu, kita tetap harus memberikan yang namanya 3S plus solutif, yaitu senyum, salam, dan sapa. Kemudian solutif, yaitu memberikan solusinya. Jangan sampai kita terbawa emosi, kita harus bisa menjaga emosi dalam diri kita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari tiga narasumber. Sangat bagus menurut saya.
Baik, kita lanjut ke nilai berikutnya, yaitu harmonis. Dalam dunia kerja ASN, tentu kita tidak bekerja sendiri. Kita berada dalam suatu sistem yang melibatkan banyak individu dengan latar belakang, karakter, dan pola pikir yang berbeda-beda. Nah, saya ingin bertanya nih kepada tiga narasumber. Menurut tiga narasumber, seberapa penting nilai harmonis dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif? Mari, narasumber pertama. Menurut saya, eh, core value harmonis sangat krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif, terutama dalam konteks ASN. Saya CPNS Satpol PP bekerja dalam tim menghadapi tekanan di lapangan. Makna harmonis bagi saya bukan sekedar rukun, tetapi kemampuan membangun hubungan kerja dan saling menghargai dan saling mendukung dan mampu mengelola perbedaan seperti pendapat, karakter, maupun latar belakang tanpa menimbulkan konflik yang merugikan tugas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya narasumber kedua. Baik, menurut saya nilai harmonis ini sangat penting ya, karena lingkungan kerja yang baik dan yang harmonis eh, akan sangat mempengaruhi kinerja kita di instansi. Kalau suasana kerja nyaman, saling menghargai, pasti kerja juga akan lebih produktif dan tidak akan ada tekanan yang berlebihan. Terima kasih. Oke, terima kasih narasumber kedua. Selanjutnya narasumber ketiga. Terima kasih. Menurut saya dalam harmonis itu kita harus saling menghargai dan peduli. Seperti di kantor camat Tiang Pumpung, pernah terjadi adanya gesekan. Namun jangan sampai gesekan dan perpecahan ini membuat kita membuang-buang waktu, namun itu harus segera diselesaikan. Karena menurut saya keberagaman itu adalah sebuah kekuatan, bukan sebuah perpecahan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, ini sangat menarik ya jawaban-jawaban dari tiga narasumber. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menilai bahwa keharmonisan dalam lingkungan kerja bukan hanya sekedar menjaga hubungan baik, tapi juga berpengaruh langsung terhadap efektivitas kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, saya ingin menambahkan pertanyaan lagi nih. Bagaimana cara seorang ASN atau CASN menjaga sikap harmonis, terutama ketika menghadapi perbedaan pendapat atau potensi konflik di tempat kerja? Monggo, silakan. Narasumber pertama. Menurut saya, yang pertama itu komunikasi sih, komunikasi. Dengan mengutamakan komunikasi yang terbuka dan sopan, saat terjadinya perbedaan pendapat, sampaikan pandangan dengan bahasa yang santun, tidak menyerang pribadi, dan mendengarkan pendapatnya tanpa memotong atau meremehkannya. Menghargai perbedaan sebagai kekuatan tim, karena setiap anggota punya pengalaman dan sudut pandang yang berbeda. Anggap saja perbedaan sebagai bahan pertimbangan, bukan ancaman. ASN yang harmonis bukan yang selalu setuju, tetapi juga mampu bersikap dewasa, mengendalikan emosi dan tetap fokus pada tujuan bersama. Sikap ini sangat penting agar tim tetap solid dan mengambil keputusan yang tepat dan memberikan pelayan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik tanpa mengganggu konflik internal. Terima kasih. Oke, terima kasih narasumber pertama. Selanjutnya narasumber kedua. Baik, adapun menurut saya betul seperti apa yang disampaikan Kak Widya tadi. eh, yang paling penting itu yang pertama itu menjaga komunikasi dan sikap saling menghargai. Kalau ada perbedaan pendapat, kita tidak langsung emosi, tapi mencoba untuk memahami sudut pandang dari rekan kerja kita. Kemudian selain itu kita juga harus dapat mengendalikan diri.
yang dikatakan Kak Widya tadi harus bersikap dewasa dan tetap profesional. Jadi konflik bisa diselesaikan dengan baik tanpa merusak hubungan dan suasana kerja. Terima kasih. Oke, terima kasih narasumber kedua. Selanjutnya, narasumber ketiga. Terima kasih. Menurut saya, kita harus menanamkan di dalam diri kita bahwa ingat, kantor itu adalah kapal, bukan arena tinju. Apabila kapal kita itu ditenggelamkan oleh keegoisan kita, tidak hanya mereka saja yang tenggelam, tapi kita juga akan ikut tenggelam. Masyarakat di luar tidak mau tahu masalah kita di dalam. Yang mereka tahu adalah apabila mereka meminta pelayanan, itu harus diselesaikan. Ingat, taruh ego kita masing-masing di rumah, jangan dibawa ke kantor. Kemudian, apabila perbedaan pendapat itu adalah kekuatan. Perbedaan pendapat itu, kalau misalnya semua pendapat di kantor itu sama, semuanya iya Pak, itu adalah justru yang paling berbahaya. Kita juga harus bisa berbeda pendapat, namun bagaimana kita bisa memahami pendapat yang berbeda tadi. Tidak harus dengan keras kepala, tidak harus dengan adu arena tinju, tidak harus dengan pendapat yang kasar, tapi harus dengan kelembutan, kesabaran, dan kepala yang dingin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapan tiga narasumber. Selanjutnya, kita masuk ke nilai loyal. Seringkali loyalitas diartikan sebagai kepatuhan kepada atasan, namun dalam konteks ASN, tentu loyalitas memiliki makna yang lebih luas. Menurut tiga narasumber, bagaimana seharusnya seorang ASN memaknai loyalitas agar tetap profesional dan tidak keluar dari koridor aturan? Mari silakan, narasumber pertama. Makna loyalitas agar tetap profesional dan tidak keluar dari koridor aturan. Loyalitas yang benar justru harus berpijak pada hukum, etika, dan kepentingan publik, bukan pada individu semata. Loyalitas adalah komitmen untuk menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, patuh pada peraturan perundang-undangan, serta mendukung kebijakan pimpinan selama tidak bertentangan dengan hukum dan nilai ASN, yaitu berakhlak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, narasumber kedua. Baik, loyalitas ASN itu sendiri menurut saya bukan berarti ikut saja tanpa berpikir, tetapi dalam koridor aturan dan profesionalisme seperti yang dibilang Kak Dwi tadi, loyal itu artinya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dengan menjaga nama baik instansi dan mengutamakan kepentingan organisasi. Tentunya hal itu semua harus sesuai dengan eh, aturan-aturan yang berlaku. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, narasumber ketiga. Menurut saya, ASN yang benar-benar loyal itu adalah penjaga gawang, yang mana dia menghadang berbagai macam bola liar untuk masuk ke dalamnya. Namun, ingat, di dalam loyalitas itu juga harus ada integritas. Apabila loyalitas tanpa integritas, itu akan menjadi bemper. Namun, jika loyalitas bertambah dengan integritas, itu merupakan aset dan pilar negara. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi, kita bisa memahami bahwa loyalitas sebagai ASN bukan hanya kepada individu atau atasan, tetapi lebih kepada negara, instansi, serta peraturan yang berlaku. Loyalitas juga harus disertai dengan integritas sehingga tidak membenarkan hal yang salah. Nah, pertanyaan terakhir nih. Saya ingin tahu pandangan dari ketiga narasumber. Menurut ketiga narasumber, bagaimana apa namanya keterkaitan antara nilai berorientasi pelayanan, harmonis, dan loyal dalam bentuk sosok ASN yang profesional dan berintegritas. Mari silakan narasumber pertama.
Baik, terima kasih. Menurut saya, core value dari berorientasi pelayanan, harmonis dan loyal itu bukan berdiri sendiri, Pak Dimas, tetapi ketiganya saling menguatkan dan membentuk satu kesatuan sikap yang utuh. Kalau salah satu hilang, profesionalisme ASN jadi ketimpangan. Serta ketiga nilai core values ini membentuk satu kesatuan. Yang pertama, berorientasi pelayanan memberikan arah atau untuk siapa kita bekerja. Yang kedua, harmonis, memberi cara bagaimana kita bekerja. Dan ketiga, loyal, memberikan kekuatan atau mengapa kita konsisten bekerja dengan benar. Terima kasih. Oke, terima kasih narasumber pertama. Selanjutnya, silakan narasumber kedua. Baik, terima kasih. Kalau dikaitkan, sebenarnya nilai berorientasi pelayanan, harmonis, dan loyal itu sebetulnya saling mendukung. Berorientasi pelayanan itu membuat kita fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, harmonis untuk menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, dan loyal memastikan kita berada di jalur yang benar sebagai seorang ASN. Kalau ketiga core values nilai berakhlak ini eh, saling berjalan, maka akan terbentuk ASN yang profesional, tentunya berintegritas dan mampu memberikan pelayanan yang optimal dan tepat untuk kepentingan instansi bangsa dan negara. Terima kasih. Oke, terima kasih narasumber kedua. Selanjutnya narasumber ketiga. Silakan. Terima kasih, setuju sekali dengan kawan-kawan bahwasannya ketiganya loyal, harmonis, berorientasi pelayanan itu harus berjalan bersama, tidak boleh berdiri sendiri karena kalau berdiri sendiri, integritas dan profesional itu dia akan pincang. Namun ketika ketiganya berdiri bersamaan, profesional dan integritas itu akan menjadi kekuatan kita di dalam kantor tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban-jawaban dari ketiga narasumber. Baik, dari diskusi yang telah kita lakukan, jika kita analisis lebih dalam, ketiga nilai ini sebenarnya membentuk sebuah kerangka berpikir yang utuh bagi seorang ASN. Berorientasi pelayanan menjadi tujuan utama, yaitu bagaimana ASN mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kemudian, nilai harmonis menjadi pondasi dalam membangun hubungan kerja yang baik, sehingga tercipta kerjasama yang efektif dan lingkungan kerja yang kondusif. Sementara itu, sedangkan untuk poin loyalitas menjadi penguat yang memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan ASN tetap berada dalam koridor aturan, serta berorientasi kepada kepentingan negara dan masyarakat. Ketiga nilai ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Karena tanpa pelayanan yang baik, tujuan ASN tidak tercapai. Tanpa keharmonisan, kerja tim tidak berjalan optimal. Dan tanpa loyalitas, integritas ASN dapat dipertanyakan. Baiklah, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh ketiga narasumber. Mari silakan untuk narasumber yang pertama. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Eh, Baik, Pak Baik, Dimas. terima kasih. Hah? Silakan Kak Widya. Silakan Kak Febri. Silakan. Jadi untuk kesan-kesannya, eh, harapan saya kepada kita sebagai seorang ASN muda, tentunya eh, kita sebagai agen perubahan untuk kedepannya bagaimana kita menerapkan nilai berakhlak ini dalam setiap tugas dan wewenang kita, baik di lingkungan kantor ataupun di lingkungan masyarakat, sehingga kita terbentuklah citra seorang ASN yang tentu profesional dan berintegritas tadi. Terima kasih. Oke,
Oke, terima kasih untuk ketiga narasumber. Demikian diskusi kita pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta menjadi refleksi bagi kita semua dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga kepada teman-teman yang telah menyaksikan podcast ini. Saya Dimas Agung. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.